2 pekan ini kita lihat rupiah ini terus terdepresiasi melawan dolar Amerika Serikat. Apakah dunia usaha ini cukup khawatir dengan apa yang terjadi terhadap rupiah? Ya, tentu kita punya kekhawatiran terhadap pelemahan nilai tukar ya, tetapi kita berharap itu tidak akan berlangsung lama ya, pelemahan itu, dan pada saatnya nanti akan berbalik arah ya. Tentu bagi dunia usaha ini implikasinya kan berbeda-beda ya. Bagi mereka yang punya utang valuta asing, utang dolar gitu ya, tentu beban cicilan utangnya menjadi lebih lebih berat ya buat mereka. Termasuk negara yang punya utang dolar misalnya. Tetapi bagi mereka yang ekspor ya, nilai tukar dolar yang meningkat itu kan peluang ya, peluang bagi mereka untuk melakukan ekspor lebih lebih banyak ya. Ini tentu bisa dimanfaatkan bagi teman-teman yang melakukan ekspor. Tetapi di sisi lain bagi industri yang bahan bakunya itu harus diimpor ya, seperti aluminium, baja, atau sektor pangan terutama pupuk, fosfat yang harus diimpor dari Rusia, dari Ukraina misalnya seperti itu, tentu dengan dolar yang tinggi mereka menjadi berat gitu. Ini dampaknya memang akan bervariasi seperti itu, sehingga memang kalau rupiah itu tidak dapat diprediksi dengan baik, ya berapa sebenarnya angka yang tepat, karena stabilitas itu kan penting bagi pelaku usaha untuk membuat prediksi, menyusun perencanaan. Kalau dia ginjal-ginjal gitu ya, loncat ke sana kemari, itu yang membuat kita susah. Tapi kita berharap bahwa Bank Indonesia tentu akan bisa melakukan respon yang tepat sehingga pengendalian nilai tukar itu bisa dilakukan dengan baik seperti itu. Baik, tapi tanggapan Anda Pak terkait upaya dari Bank Indonesia begitu ya untuk membuat rupiah berada di zona penguatannya, kita lihat sudah ada kebijakan DHE yang berlaku sejak 1 Agustus. Menurut Anda sendiri apakah ini sudah cukup untuk menjadi amunisi penguatan bagi rupiah atau sebetulnya kita masih butuh waktu artinya untuk melihat bagaimana DHE ini bisa membantu rupiah untuk tetap berada di zona apresiasinya? Ya, DA ini kan salah satu hal yang menjadi concern teman-teman ya, khususnya yang melakukan ekspor. Jadi di DA itu adalah devisa hasil ekspor yang sekarang harus ditahan gitu oleh pemerintah sebesar 30% dari nilai ekspor, dan itu ditahan selama 3 bulan. Kita paham kebijakan itu untuk bisa memastikan agar uang yang diperoleh dari ekspor itu bisa eh, kembali ke Indonesia. Sebenarnya itu bagus-bagus saja. Yang menjadi masalah adalah ketika devisa itu harus ditahan 30% selama 3 bulan. Itu sangat-sangat menyulitkan. Ya. Bayangkan kalau seorang eksportir keuntungan hanya 5%, kemudian 30%-nya harus ditahan selama 3 bulan. Padahal mereka harus melakukan pembelian bahan baku gitu. Itu artinya dana yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan berikutnya itu hanya 70%-nya. Nah, kalau itu dilakukan setiap bulan, ya itu kan lama-lama habis uang itu. Ini yang sebenarnya menjadi keberatan dari teman-teman. Oke, kalaupun dolar itu harus dikembalikan ke Indonesia itu oke. Tetapi yang di Indonesia ini yang sudah kembali ke Indonesia jangan diblok selama 3 bulan. Mestinya bisa digunakan, ditukar dengan rupiah untuk digunakan melakukan kegiatan bisnis untuk beli bahan baku, untuk membayar macam-macam biaya gitu. Ini kan sebenarnya dulu kayak tax amnesty ya, kita ingin menarik uang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Tapi setelah di Indonesia, sebaiknya itu bebas digunakan, jangan diblok di perbankan yang akan menyulitkan bagi pelaku usaha. Itu sebenarnya hal-hal yang menjadi concern dari teman-teman yang melakukan ekspor ya. Baik, Pak Iwan. Pak Iwan, tapi kalau kita lihat ya, sebetulnya ini kekhawatiran dan juga antisipasi dari pelaku usaha
Artinya bagaimana jika memang pelemahan rupiah ini terus berlanjut ya? Mengingat kalau kita lihat ini The Fed diprediksi masih akan menaikkan suku bunga acuannya. Masih ada satu ruang lagi Pak untuk The Fed menaikkan suku bunga acuannya dan kalau kita lihat juga Bank Indonesia nampaknya masih akan tetap bersikap untuk menahan suku bunga acuannya. Nah, Anda sendiri melihatnya seperti apa jika ternyata memang Bank Indonesia tetap menahan suku bunga acuannya? Dampaknya sendiri, kemudian rupiah akan terus melemah, akan seperti apa dampaknya ke dunia usaha? Ya tentu dampaknya akan signifikan. Pertama kalau dolar itu tidak bisa diprediksi, kemudian The Fed naikkan suku bunga, Indonesia BI ikut-ikutan, itu kan tentu akan menyulitkan. Tapi pelaku usaha tentu punya respon ya, ada yang melakukan hedging terhadap dolar atau mata uang asing, kemudian banyak juga yang kemudian nanti melihat wait and see ya, gitu ya, tidak akan melakukan ekspansi yang signifikan. Kita lihat dulu perkembangan ya, bahkan mungkin ada pengurangan-pengurangan untuk masa waktu tertentu ya, tidak akan terlalu agresif gitu ya. Tapi ada juga yang bisa menurunkan harga misalnya ya. Kalau dia punya margin profit yang cukup baik, dia tetap apa progresif ya, tetapi dengan mengurangi laba menjadi sangat minim ya untuk bisa mempertahankan diri. Tapi bagi yang ekspor ya karena dolarnya membaik, ya nilainya tinggi, justru dia akan memanfaatkan untuk mencari peluang-peluang perluasan pasar. Ya. Ini yang saya kira akan dilakukan dan tentu kaitannya dengan Bank Indonesia tadi, ya mudah-mudahan tidak terpengaruh dengan perilaku The Fed yang terus menaikkan suku bunga, kita pun ikut-ikutan, nanti tentu ini akan punya implikasi yang signifikan juga bagi terutama bagi mereka yang punya pinjaman cukup besar di bank ya.